Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima ya dari praktikum pemrograman web untuk kelas A1 tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang di pertemuan setelah responsi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript yang sudah dibahas sekilas di pertemuan sebelumnya. Jadi latar belakangnya adalah bahasa pemrograman JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman paling populer di dunia ya, hingga saat ini. Mengalahkan Python, mengalahkan Java, dan seterusnya. Sesuai grafik, pengguna JavaScript telah mencapai 2,3 million. JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman untuk kebutuhan website. Dia berbeda dengan Java, baik di dalam konsep maupun desainnya. Diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 dan kemudian diajukan standarisasinya ke ECMA pada tahun 1997. ECMA Script adalah nama resmi dari bahasanya. Ya, jadi ini merupakan latar belakang asal muasal mengapa JavaScript ini ada. Tools yang akan kita gunakan adalah web browser dan text editor. Saya menggunakan VS Code. Mungkin kalau teman-teman ada yang menggunakan Sublime, itu dipersilakan. Web browser itu mungkin setiap laptop ada ya. Nanti kita akan menggunakan itu untuk menampilkan hasil dari program JavaScript kita. Kemudian ini merupakan program pertama yang akan kita buat ya. Teman-teman silakan buka JavaScript-nya. Kemudian buat file baru namanya hello_words.html ya. Saya sarankan teman-teman membuat programnya di dalam folder khusus untuk belajar JavaScript. Kemudian teman-teman masukkan kode ini ke dalam file tersebut dan dijalankan. Setelah dijalankan, seharusnya teman-teman melihat tulisan Hello World di layar browser. Itu merupakan hasil dari perintah dokumen write yang ada di bagian ini. Ya. Dokumen write itu gunanya untuk menampilkan tulisan ke dalam dokumen HTML. Karena kita menyisipkan file script ke dalam HTML, kita harus menghubungkannya dengan menggunakan dokumen write. Kemudian, tulisan saya belajar JavaScript itu tidak tampak di dalam layar monitor, itu karena tulisan ini muncul di dalam konsol. Untuk menampilkan bagian konsol di web browser teman-teman, silahkan klik kanan dan klik Inspect Elements atau Inspect. Dan di sana teman-teman silakan pilih tab konsol dan akan menampilkan tulisan saya belajar JavaScript. Ya. Jadi JavaScript itu bisa menampilkan output ke dalam bentuk konsol dan juga bisa menampilkan output ke dalam wadah HTML. Ya, jadi ada dua cara untuk menampilkan tulisan. Kemudian metode penulisan JavaScript itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah embed, ya, embed. Kode JavaScript itu ditempel langsung pada HTML, contohnya yang program pertama tadi. Kemudian inline, kode JavaScript itu ditulis bersamaan di dalam HTML, jadi tidak dipisah oleh tag script, ya. Dia gabung ke dalam HTML-nya langsung. Atau yang ketiga, JavaScript-nya ditulis terpisah di file yang terpisah. Dan nanti di dalam HTML kita hanya perlu memanggil file tersebut. Yang pertama kita mengembed atau menempelkan kode JavaScript-nya. Bisa ditulis di dalam tag head
atau di dalam tag body. Ya, ada dua cara. Bisa di dalam head di sini dan bisa di dalam body. Caranya bagaimana? Kita hanya perlu menambahkan tag script. Itu berarti di dalam blok kode ini merupakan berbahasa JavaScript. Ini cara pertama. Nanti teman-teman silakan coba. Kemudian cara kedua adalah kode JavaScript dimasukkan ke dalam HTML sebagai atribut. Ini sebagai contoh, di dalam blok body ada kode JavaScript yaitu onClick, berarti apabila link tersebut diklik, maka akan memunculkan alert atau pemberitahuan bertuliskan Y. Ya, onClick alert Y. Alert merupakan bahasa JavaScript dan cara memanggilnya hanya perlu memasukkan ke dalam atribut onClick. Cara yang kedua bisa juga dengan memasukkan bahasa JavaScript ke dalam alamat link. Ya. Dengan menuliskan JavaScript .2 alert Y. Ini berarti link ini akan mengarahkan ke dalam bahasa JavaScript untuk menampilkan alert. Ya, ini merupakan contoh dari inline method. Teman-teman nanti bisa cari di Google bagaimana penerapan inline method yang lain. Kemudian kita punya external method. Ya. Caranya, teman-teman buatlah folder bernama JavaScript. Di dalam folder tersebut, masukkan file HTML, index HTML, dan masukkan kode berikut. Di sini, kita akan menyisipkan kode JavaScript secara eksternal dengan menuliskan script src, kode program JS. Kode program JS merupakan nama program yang akan kita gunakan untuk menampung script JavaScript yang akan kita gunakan di dalam file HTML ini. Nah, nanti teman-teman di dalam folder yang sama, silakan buat file bernama kode program.js dan masukkan kode berikut. Jadi ini secara konsep hanya memisahkan antara JavaScript dengan HTML di dua file yang berbeda. Kemudian materi berikutnya adalah kita membahas mengenai variabel. Variabel itu secara konsep merupakan suatu objek atau suatu benda, variabel ini, yang akan diberikan nilai. Ya. Misal saya mempunyai variabel bernama stok, dan stok ini kita beri nilai 12 atau value 12. Nah, di dalam JavaScript kita ada dua cara menuliskan variabel. Yang pertama, kita memberikan atribut penjelasan antara var atau let. Dan yang kedua, kita tidak usah menuliskan kata kunci var atau let dan langsung menuliskan nama variabel. Perbedaannya apa? Nanti kita bahas. Kemudian, jika variabel tidak diisi oleh value, maka JavaScript akan menetapkannya dengan nilai undefined atau tidak ditentukan. Sebagai contoh, misalnya kita menuliskan nama variabelnya X dan hanya bertuliskan X saja, kita tidak memberikan nilai, maka JavaScript akan menentukannya sebagai undefined. Undefined itu bukan null ya. Null itu lain lagi. Perbedaannya seperti apa? Silakan teman-teman coba cari tahu. Ini merupakan kode program untuk menampilkan isi dari variabel. Kalau teman-teman lihat, di sini kita punya 4 variabel. Ada variabel name, visitor count, isActive, dan URL. Kemudian kita menampilkan variabel ke jendela pemberitahuan, alert. Alert, selamat datang di, gunakan tanda plus untuk memisahkan antara teks dan variabel, dan langsung saja panggil variabelnya dengan nama name.
Berarti nanti akan muncul selamat datang di petani code. Ya. Kemudian yang berikutnya, menampilkan tulisan ke dalam HTML. Dokumen write nama situs, kita panggil lagi namanya. Jumlah pengunjung, tambahkan variabel visitor count. Status aktif, tambahkan variabel is active. Dan alamat URL, tambahkan variabel URL. Berarti nanti isi di dalam ini merupakan value dari variabel ini. Ya. Dan pemisah antara teks dan variabelnya menggunakan tanda plus. Nanti dibuka lagi, tanda kutip, masukkan lagi, dan ditutup tanda kutip. Paham ya? Coba dipahami dulu kode ini. Oke, nanti silakan dikerjakan di Visual Studio Code. Kemudian kita ada reassign variabel. Karena variabel itu sifatnya mutable atau dapat berubah-ubah, variabel dapat ditulis ulang value-nya. Misal pertama kita punya value age dengan nilai 18, kita punya variabel age, Kemudian kita isi ulang variabel tersebut dengan value 21. Berarti sekarang value-nya sudah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian menghapus variabel menggunakan kata kunci delete. Penghapusan variabel hanya bisa dilakukan pada variabel yang dibuat tanpa awalan var atau let. Sedangkan variabel yang dibuat dengan kata kunci var dan let akan dihapus otomatis oleh sistem. Ya. Cara menghapusnya dengan memberikan kata kunci delete. Kemudian, tipe data. Ada beberapa tipe data yang akan digunakan dalam pemrograman JavaScript. Yang pertama, string. Ini merupakan data teks. Integer atau number itu bilangan bulat. Float bilangan pecahan. Boolean itu ada dua value, true atau false, benar atau salah. Dan tipe data objek. Nah, tipe data objek nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Dan perlu teman-teman ketahui, JavaScript itu adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya tidak seperti bahasa pemrograman C++, kita tidak perlu menuliskan tipe data di awal. Karena JavaScript itu mengenali tipe data dari value-nya. Sebagai contoh di sebelah kanan ada gambar. Jika variabel bernama age itu bervalue 22, maka JavaScript secara otomatis akan menganggapnya sebagai integer. Jika variabel single sama dengan true, maka itu akan dianggap sebagai tipe data boolean. Dan jika value-nya diapit oleh tanda kutip, maka variabel itu akan bertipe string. Jadi JavaScript itu mengenali berdasarkan value-nya. Aturan penulisan nama variabel itu tidak boleh menggunakan angka di depan, boleh menggunakan awalnya underscore, dianjurkan menggunakan camel case apabila terdiri dari dua suku kata. Camel case itu seperti ini. Jadi ini suku kata pertama dan ini suku kata kedua. Langsung digabung. Tapi kemudian muncul pertanyaan apakah boleh menggunakan underscore? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Dan penamaan variabel dianjurkan menggunakan bahasa Inggris. Ini hanya anjuran. Operator. Operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai. Biasanya operator itu sebagai penghubung antara dua variabel atau lebih. Operator di dalam pemrograman itu terbagi dalam 6 jenis. Ada operator aritmatika, ada assignment, ada relasi, ada logika, ada bitwise, ada ternary. Contoh operator paling simpel itu yang sebelah kanan. Variabel C merupakan hasil pertambahan antara variabel A dan variabel B.
Jadi kalau misalnya variabel A-nya itu bernilai 1 dan variabel B-nya bernilai 2, maka sekarang variabel C bernilai 3. Karena ada operator aritmatikanya. Aritmatika seperti yang teman-teman tahu, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan modulo. Sisa bagi. Ini contoh kodenya, silahkan dicoba nanti. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Operator penugasan itu, ya itu tadi, tanda sama dengan. Variabel A sekarang ditugaskan bernilai 19. Karena ada operator penugasan. Simbol sama dengan ini. Ini ada berbagai macam. Ada pengisian nilai, ada pengisian dan penambahan, ada pengisian dan pengurangan, dan seterusnya. Ini contoh kodenya, silakan dicoba dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian operator perbandingan, ini untuk membandingkan dua nilai. Dan hanya akan menghasilkan nilai true atau false. Misal, saya punya pernyataan, apakah 5 lebih besar dari 3? Maka jawabannya true. Tapi apakah 5 lebih kecil dari 2? Maka jawabannya false. Seperti itu juga di dalam codingan ini. Ada simbol lebih besar, ada simbol lebih kecil, ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar sama dengan, dan ada lebih kecil sama dengan. Dan ini contoh codingannya. Misal kita punya variabel aku dengan nilai 20 dan variabel kamu dengan nilai 19. Apakah aku sama dengan kamu? Maka akan menghasilkan nilai false. Ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada operator logika, ada bitwise, ada ternary. Silakan dipelajari luar kelas ya. Operator logika itu bisa operator logika AND, OR, SOR. Kemudian bitwise itu merupakan operator untuk mengelola nilai angka biner. Dan ternary itu adalah cara simpel dari operator-operator sebelumnya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu percabangan. Silakan dipahami gambar berikut. Jadi simpelnya, percabangan itu adalah suatu prosedur yang memiliki alur jika suatu kriteria terpenuhi, maka akan menghasilkan suatu tindakan. Contoh analoginya misal, jika hari hujan, maka saya memakai payung. Jika saya lapar, maka saya makan. Begitulah cara kerja dari percabangan. Dan percabangan itu di dalam pemrograman JavaScript kita menggunakan kata kunci if, ya, if. If itu jika. Kita punya codingan, variabel dideklarasikan dengan nama total belanja, dan ada metode prom. Prom itu akan menerima inputan dari user, dari kita. Prom. Total belanja, jika kita mengetikkan angka lebih dari 100.000, maka akan menampilkan tulisan selamat Anda dapat hadiah. Tapi bagaimana jika kita menuliskan total belanja kurang dari 100.000, maka tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan ditampilkan. Oke. Lebih lanjut, kita punya percabangan if-else. Tadi sebelumnya, kita dijelaskan apa jadinya jika kita berbelanja kurang dari 100.000.
itu akan terselesaikan jika kita memberikan kata kunci else. Else itu merupakan artinya itu selain itu. Percabangan jenis ini memberikan suatu tindakan jika kriteria awal itu tidak terpenuhi. Contoh, kita punya variabel password yang akan menerima inputan dari user. Jika kita mengetikkan angka copy, maka akan menampilkan tulisan "Selamat datang, bos". Tapi jika kita tidak menuliskan angka copy, tulisan copy, selain copy, maka akan masuk ke dalam bagian else, selain itu. Menampilkan tulisan password salah, coba lagi. Ya. Jadi di sini jika ada kriteria yang benar masuk, dan jika ada kriteria yang salah juga diterima. Kemudian ada percabangan if, else, if. Percabangan jenis ini memiliki banyak kemungkinan action karena memiliki kriteria yang beragam. Sebagai contoh ada codingan di sini. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar sama dengan 90, menghasilkan nilai A. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, dapat nilai B+. Dan begitu seterusnya. Sampai paling bawah, else, selain daripada yang di atas, maka akan menghasilkan nilai F. Ya, jadi ada berbagai macam kemungkinan. Kemudian, untuk yang berikutnya adalah percabangan jenis switch case. Switch case itu merupakan percabangan yang memiliki pilihan-pilihan block action yang dapat dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Ini ada codingan, menampilkan tulisan, "Kamu beruntung, silakan pilih hadiahmu dengan memasukkan angka 1 sampai 5. Kalau saya ketik angka 1, maka akan masuk ke dalam case 1. Ya, jadi ada switch-nya. Switch itu berarti pilihan. Pilihan berdasarkan jawaban dari variabel jawab. Jika saya mengetikkan angka 1, maka variabel hadiah bernilai tisu. Tapi jika saya menuliskan angka 2, maka variabel hadiah bernilai 1 kotak kopi. Dan begitu seterusnya. Setiap pilihan itu dipisahkan dengan kata kunci break. Ini untuk memisahkan case-nya. Silakan diikuti codingannya dari yang sebelumnya tadi. Jika hadiah tidak ada, maka tampilkan tulisan "Kamu gagal mendapatkan hadiah". Tapi jika hadiahnya punya nilai, maka tampilkan tulisan "Selamat kamu mendapatkan variabel hadiah tadi apa". Gitu. Dan di sini ada default. Default itu menerima inputan jika tidak termasuk dari pilihan yang di atas tadi. Misal, saya mengetikkan huruf A, maka akan menampilkan tulisan, "Ups, Anda salah pilih". Ini untuk menerima inputan selain dari case-case yang telah dijabarkan. Kemudian ada percabangan dengan operator ternary. Operator ternary, tadi yang saya sudah bilang sebelumnya, adalah penyingkatan. Versi singkatnya. Dalam hal percabangan if-else itu dapat disingkat. Kita punya variabel JWB yang merupakan menerima inputan dari pertanyaan, apakah Jakarta ibu kota Indonesia? Kemudian variabel jawaban menerima hasil variabel dari JWB to uppercase. To uppercase berarti variabel ini akan dipaksa menerima inputan dalam bentuk huruf kapital semua. Ya. Jadi ketika kita menginputkan tulisan I, Y, A dalam huruf kecil, dengan menggunakan metode to uppercase, I, Y, A huruf kecil akan dirubah menjadi semuanya kapital. Dan apabila sama dengan teks iya, maka akan menampilkan tulisan benar. Tapi jika tidak sesuai, akan menampilkan tulisan salah. Dokumen write menampilkan tulisan di HTML jawaban Anda, variabel jawaban tadi yang diambil dari hasil antara kondisi tersebut. Jadi di sini ada bagian kondisi if,
dan ini merupakan actionnya antara benar atau salah. Jauh lebih singkat dan hanya sebaris. Ini merupakan operator ternary menggunakan tanda tanya. Kemudian ada nest if, atau biasa dibilang sebagai percabangan bersarang. Itu secara garis besar disebut terdapat if di dalam if. Saya simpelnya mengatakan seperti itu. Jadi di sini ada if, dan di dalam if ada if lagi. Misal di sini ada variabel username dan variabel password menerima inputan dari user. Jika username bernama petani kode, jika iya, maka akan masuk ke tahap kedua. Jika passwordnya itu copy, menampilkan tulisan selamat datang Pak Bos. Tapi jika username-nya bernama petani code dan passwordnya bukan copy, masukkan ke dalam else, password Anda salah, coba lagi. Tapi jika dari awal username-nya sudah beda, masukkan ke bagian bawah, Anda tidak terdaftar. Ya, cara bacanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, perulangan. Ya, ini sabar dulu, kita tenang dulu ya, karena udah banyak materi yang kita pelajari. Silakan dibaca dulu. Oke, jadi perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Secara umum, perulangan itu dibagi dua, ada counted loop dan uncounted loop. Counted loop itu merupakan perulangan yang jelas, ada batasannya. Sedangkan uncounted loop itu merupakan perulangan yang tidak jelas, kita mau berapa kali mengulang kode tersebut. Bagaimana penjelasannya kita bahas berikutnya. Yang pertama, ada perulangan for each. For each itu bermakna untuk setiap. Ya, untuk setiap. For each akan melakukan perulangan untuk setiap elemen yang ada di dalam suatu array. Misal kita punya baris kode seperti berikut ya, ada variabel days yang merupakan array berisi tulisan Senin sampai hari Minggu. Kemudian kita akan menampilkan semua hari tersebut sekaligus. Maka kita memanggil variabelnya days titik for each day. Untuk setiap hari, maka tampilkan tulisan hari tersebut. Berarti kode tersebut akan berulang sebanyak elemen yang ada di dalam array tersebut. Sehingga setiap array akan menampilkan value-value-nya sampai elemen di dalam array itu habis. Nah, di sini adalah jawaban. Kalau teman-teman lihat, kenapa kita disarankan menggunakan variabel dalam bentuk bahasa Inggris. Kita punya array dengan variabel days, itu ada huruf S, berarti jamak, berarti elemen di dalamnya itu lebih dari satu. Nah, maka nanti di dalam metode for each, kita memanggilnya dengan bentuk tunggal. Day, satu per satu. Day itu berarti satu, days itu berarti jamak. Jadi, cara bacanya jadi jauh lebih mudah dipahami. Di dalam variabel yang jamak, untuk setiap hal yang tunggal, tampilkan satu per satu. Ya, ini cara bacanya. Jauh lebih gampang kalau variabel kita bahasa Inggris. Kemudian ada perulangan bersarang. Dengan kata lain, ada perulangan di dalam perulangan. Ini ada perulangan for let itu jenis variabelnya, i sama dengan 0 ya. Untuk setiap untuk perulangan variabel i dimulai dari 0 dan perulangan ini akan dilaksanakan kurang dari 10 kali.
Dan I akan secara incremental, berarti perulangannya akan bertambah terus dari 0 sampai ke sebelum 10 berarti 9. Berarti sebanyak 10 kali berulang. Nah, karena ada for di dalamnya lagi, berarti setiap 1 kali berulang yang variabel I, maka terjadi 10 kali perulangan untuk variabel J. Ya, paham ya? Jadi konsepnya begini, konsepnya untuk setiap perulangan 1 kali variabel ini, maka akan menghasilkan action untuk mengulangi variabel ini sebanyak 10 kali. Nanti silakan dicoba aja ya, silakan dicoba di kode di program JavaScript-nya. Nanti teman-teman paham apa yang saya maksud. Ini biar lebih memahami aja. Kemudian ada materi array. Struktur data itu, sebelum kita lanjut ke bahas array, kita bahas struktur data dulu. Ini merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer. Struktur data berarti data yang terstruktur, data yang diatur. Array merupakan salah satu bentuk struktur data untuk menyimpan kumpulan data dalam satu tempat. Setiap data di dalam suatu array itu memiliki indeks, atau saya suka nyebutnya sebagai kode panggil, sehingga kita mudah memprosesnya. Sebagai contoh, kita punya array yang memiliki nilai hard disk 2 TB, flash disk 32 GB, dan modem. Ketika saya ingin memanggil data flash disk 32 GB, maka saya memanggil indeksnya dengan angka 1. Perlu diketahui teman-teman, array itu memiliki indeks yang berawalan dari 0. Jadi 0 itu dianggap 1 dulu. 0, 1, 2. Berarti jika ada indeks 0, 1, dan 2, berarti jumlah data di dalam array ada 3. Ya. Ini merupakan kode untuk cara membuat array dan mengambil data. Var products, deklarasi variabel, dan berisi array. Array itu dibentuk dalam kurung siku. Buka kurung siku, masukkan value-nya, elemennya, pisahkan menggunakan koma, dan ditutup lagi. Kalau teman-teman ingin mengambil elemen radio, maka products indeks ke 1, angka 1, 0, 1, 2, 3. Ingin menampilkan tulisan obeng, berarti products 3. Ingin menampilkan elemen center, berarti products 0. Ini silakan dicoba teman-teman. Oke, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, cara menambahkan data. Gampang, hanya dengan menggunakan metode push, ya. Products, nama variabelnya, push, tambahkan televisi. Metode push itu berarti menambahkan elemen televisi di paling belakang, ya. Jadi sekarang elemen di dalam array products ada center, radio, antena, obeng, dan ada televisi. Berarti televisi masuk ke dalam indeks ke 4. Kemudian ada cara untuk menghapus data. Nanti teman-teman silakan cari referensinya di luar. Dengan cara menggunakan delete, bisa. Dengan menggunakan metode pop, bisa. Dengan menggunakan metode shift, bisa. Dan bisa menggunakan metode splice. Dan di dalam array ada metode-metode penting, ada metode filter, ada metode includes, dan ada metode sort. Kemudian kita masuk ke materi yang nggak kalah penting, kita ada materi tentang function. Function itu bahasa Indonesia-nya berarti fungsi. Function adalah subprogram di dalam program JavaScript. Subprogram itu apa?
Secara konsep menurut saya lebih gampang kita mengenali dengan sebutan ada program di dalam program JavaScript. Jadi ada program JavaScript yang teman-teman buat, di dalamnya dibagi menjadi subprogram yang akan menjalankan metode atau action tertentu secara terpisah. Misal teman-teman ada program JavaScript, function A itu bertugas untuk menjumlahkan variabel. Function B ditugaskan untuk mengurangi variabel. Dan function C ditugaskan untuk mengkalikan variabel. Dan function ini kemudian dapat dipanggil. Panggil function A berarti jalankan tugas yang ada di dalam function A. Dalam satu program, kita bisa membuat lebih dari satu function untuk setiap tugas yang berbeda. Nah, dalam membuat fungsi, itu ada 4 cara. Cara yang pertama, basic method, cara yang paling gampang. Kasih kata kunci function, spasi, buat nama fungsinya, buka kurung, tutup kurung, buka kurawal, isi di dalam function tersebut tugas-tugas apa yang mau diberikan. Dalam hal ini kita bisa memberi contoh. Tugasnya adalah menampilkan tulisan di konsol Hello World. Oke. Kemudian yang kedua, ada expression method. Expression method itu sekilas mirip dengan yang di sini, tapi yang membedakannya adalah functionnya sekarang dimasukkan ke dalam suatu variabel. Jika variabel ini dipanggil, maka akan menjalankan function yang ada di dalam variabel tersebut. Caranya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini cara yang paling baru ya. Kita bisa menggunakan tanda panah. Variabel nama fungsi sama dengan buka kurung, tutup kurung, sama dengan tanda panah, buka kurawal, masukkan isi perintahnya. Atau kalau ingin buat sebaris, bisa seperti ini. Nggak usah pakai kurung kurawal lagi. Dan yang terakhir, menggunakan constructor. Kita memanggilnya dengan variabel dan akan mendeklarasikan fungsi yang baru. Dan di dalam new function dimasukkan perintahnya. Ini cara yang kurang populer. Kemudian setelah fungsi dibuat, bagaimana cara kita memanggil fungsinya atau menjalankan perintah di dalam fungsinya? Cara yang pertama, itu bisa dengan memanggil nama functionnya. Dan cara yang kedua, memanggil melalui atribut event di HTML. Cara yang pertama yang sebelah kiri, function sayHello dipanggil hanya dengan memanggil namanya langsung. Dengan kita mengetik sayHello, maka akan menampilkan tulisan Hello World di dalam konsol. Atau cara yang kedua, kita buat dulu text script-nya, kita masukkan fungsi variabelnya di dalam JavaScript, dan kita panggil di dalam HTML dengan menggunakan fungsi onClick. OnClick, apabila link ini diklik, maka akan memanggil metode sayHello. Paham ya? Ini dua cara untuk menjalankan fungsi. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dengan parameter. Parameter itu yang ini, ya, yang di dalam tanda kurung. Jadi kalau sebelumnya tanda kurungnya masih kosong, itu sebenarnya bisa diisi. Diisi dengan suatu hal yang kita sebut sebagai parameter. Parameter adalah variabel, ya, adalah variabel yang menyimpan nilai. Ada variabel bisa menyimpan nilai untuk digunakan di dalam fungsi. Di dalam fungsi ini. Ya. Misal kita punya function fungsi kali dengan 2 parameter,
parameter A dan parameter B. Di dalamnya ada variabel baru. Hasil kali merupakan hasil pengalian parameter A dan parameter B, dan menampilkan jawabannya di konsol. Nah, nilai A dan B akan dituliskan ketika fungsinya dipanggil. Fungsi kali dipanggil bersamaan dengan parameter 3 dan 2. Jadi sekarang yang dikali adalah 3 dan angka 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu yang ditampilkan di hasil kali. Simple ya. Ini masih simple. Kita lanjut. Oke, kita ada return. Return adalah kata kunci untuk mengembalikan nilai agar dapat digunakan di luar function. Perlu diketahui, untuk memasukkan nilai ke dalam function kita butuh parameter, tapi untuk mengeluarkan hasilnya keluar function kita butuh kata kunci return. Ya. Kita punya function bagi parameter A dan B, dibagi A bagi B, jawabannya dikeluarkan dari function. Return hasil bagi. Nah, hasil bagi ini dapat ditaruh di hasil pembagian. Kita punya variabel nilai 1 sama dengan 20, nilai 2 sama dengan 5. Variabel hasil pembagian dipanggil fungsinya bagi, dua parameter disebut 20 bagi 5. Return hasil bagi ditaruh ke dalam variabel hasil pembagian. Hasilnya adalah 4. Ditampilkan ke dalam konsol. Ya. Intinya gini, di dalam function ketika ingin memasukkan nilai kita butuh parameter, kalau mau dikeluarin dari function kita butuh return. Nah, ini materi terakhir, yaitu objek. Objek itu sesuai bahasa Indonesianya, objek. Misalkan kita punya mobil. Mobil itu punya properti yaitu pintu. Ya. Properti kedua warna. Mobil punya warna kan? Misal saya punya mobil berwarna hitam. Berarti propertinya color berwarna white, putih. Value-nya white. Nah, di dalam objek itu pada dasarnya adalah satu variabel yang menyimpan properti dan metode sekaligus. Misal saya punya variabel car, mobil, car. Kemudian di dalam suatu mobil itu punya properti tipe, ada properti model, ada properti color, dan seterusnya. Itu saya masukkan ke dalam variabel baru namanya variabel car. Propertinya dipisahkan dengan ini nama properti, ini value properti. Buka kurawal, type, Fiat, koma dipisah, model 500, koma dipisah, color white. Ini merupakan properti dari mobil tadi. Nah, sekarang mobil itu punya fungsi, mobil itu punya metode, punya tugas. Mobil bisa dihidupin, mobil bisa dikendarai, mobil bisa direm, dan mobil bisa di stop, bisa dimatiin maksudnya. Itu bisa kita masukin ke dalam bagian metode. Ya. Ada metode start, mulai, ada metode drive, kendarai mobil, ada metode brake, dan ada metode stop. Setiap metode adalah suatu function dalam satu variabel objek. Paham ya? Dalam satu objek. Jadi di dalam sini ada properti, ada metode. Kemudian cara manggilnya gimana? Cara manggilnya, misalnya kita ingin menampilkan tipe mobil saya Fiat. Kita tampilkan ke dalam metode, ke dalam konsol maksudnya. Konsol log car type, ya. Car nama variabelnya, type berarti properti yang mau dipanggil. Hasilnya adalah Fiat.
Car color hasilnya adalah white. Car start hasilnya adalah ini method start. Ya, tinggal dipanggil aja. Jadi jauh lebih simpel. Kemudian kita punya kata kunci this, ya. This itu berarti ini. This berguna untuk memanggil properti atau metode di dalam objek. Jadi, misalnya saya punya objek person, di dalamnya saya punya function yang memanggil nilai dari properti. Simpelnya, daripada saya menulis person, saya cukup menulis this. This di sini berarti bermakna objek ini. Objek ini bernama person. Ya. Dan ketika saya memanggil objek person method showName, maka tampilkan tulisan nama Muhar Dian. Last name-nya Dian.